Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandriva Arjuna, absen 3 dari 12 IPA 6. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang bab kimia unsur. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman ada yang tahu nggak sama Jöns Jacob Berzelius? Ya, betul teman-teman. Beliau adalah kimiawan yang meneliti teknik modern notasi rumus kimia dan dianggap sebagai salah satu bapak kimia modern loh teman-teman. Nah, oleh sebab itu, marilah kita belajar bersama mulai dari materi kimia unsur ini yuk, agar kita bisa seperti beliau. Ya, langsung saja logam alkali. Nah, kita mulai dari unsur-unsur logam alkali ya teman-teman. Nah, di sini ada litium, natrium, potasium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, di sini ada cara mudah untuk menghafalnya teman-teman, ada jembatan keledainya yaitu Lina kawin Robi CS frustasi. Nah, di pojok kiri kotak-kotaknya ini teman-teman ada angka 3, 11, 19 di mana kita ketahui itu adalah nomor atomnya ya teman-teman. Di mana litium nomor atomnya 3, natrium 11 dan seterusnya. Dan di bawah litium ada tulisan 6,94 dan juga di bawah sodium ada 22,99. Itu adalah nomor masanya ya teman-teman. Nah, di sini litium memiliki nomor massa 6,94, natrium punya 22,99, potasium punya 39,10 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk kita bahas satu-satu secara rinci ya teman-teman. Kita akan bahas sifatnya, kegunaannya, kelimpahannya dan juga dampaknya. Nah, kita mulai dari litium. Litium ini sifatnya apa sih? Nah, sifat itu ada 3 ya teman-teman. Konfigurasi elektronnya, jari-jari atomnya, dan juga titik leburnya yang akan kita bahas. Nah, konfigurasi elektron dari litium sendiri adalah 1s2 dan 2s1. Jari-jari atomnya 152 pm ya teman-teman. Titik leburnya 180,5 derajat Celcius. Nah, kegunaannya litium ini apa sih? Nah, kegunaannya yang pertama itu sebagai bahan pembuatan pesawat luar angkasa loh teman-teman. Dan juga pembuatan baterai. Dan kalau untuk tubuh manusia sendiri itu sebagai pencegahan depresi dan bipolar. Nah, kelimpahannya di alam itu sekitar 0,006% litium ya teman-teman di alam, dan sumber utama litium sendiri adalah mineral silika. Nah, dampak litium ini tadi itu bisa membuat halusinasi teman-teman. Nah, itu kenapa bisa disebut sebagai pencegahan depresi, karena bisa membuat tubuh atau pikiran rileks sedikit ya teman-teman, atau ngefly bisa kata gaulnya. Nah, selanjutnya bisa dampaknya mual, diare, mengantuk, lemah otot, tremor, penglihatan kabur, dan telinga berdenging. Lanjut saja, natrium atau sodium. Nah, konfigurasi elektronnya itu Ne3s1 ya teman-teman. Jari-jari atomnya 227 ppm, pm dan titik leburnya 97,79 derajat Celcius. Kegunaan dari natrium sendiri sebagai astagfirullah, sebagai balogam pemadu dan sebagai zat pelunak air, dan juga sebagai reduktor untuk logam. Nah, kalau untuk di tubuh sebagai kesehatan tubuh ya teman-teman. Nah, kelimpahannya di kerak bumi mengandung 20,227% natrium loh teman-teman. Dan estimasi kelimpahan natrium di lautan adalah 1,8 kali 104 mg per liter. Nah, dampak dari sodium sendiri dapat menahan air di darah teman-teman, menaikkan volume darah. Dan kondisi ini dapat mempengaruhi organ ginjal dan jantung. Nah, selanjut kalium atau potasium. Nah, sifat dari kalium ini konfigurasi elektronnya Ar4s1, di mana air itu 18 ya teman-teman. Dan jari-jari atomnya 280 ppm. Titik leburnya 63,5 derajat Celcius. Nah, untuk kegunaannya sebagai pembuatan bubuk mesio, deterjen, dan bisa dicampurkan juga ke pupuk. Nah, kalau untuk lebih ergonomis, dalam produksi film, kalium itu dipakai dalam film pada fotografi. Jadi biasanya pada kamera-kamera potret, kamera yang pakai kertas itu teman-teman, ya bahasa kasarnya kertas, itu dipakai di situ kalium supaya reflektif cahayanya itu bisa terlihat di kertas tersebut atau film tersebut. Nah, kelimpahan dari kalium sendiri itu membentuk sekitar 2,6% dari berat kerak bumi.
dan merupakan unsur ketujuh yang paling melimpah di kerak bumi loh teman-teman. Nah, untuk dampaknya sendiri, denyut jantung tidak teratur. Sebentar, ini saya tutup jendela karena ada suara motor. Ya, untuk kalium ini dampaknya tadi, denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, mati rasa di kaki atau sekitar mulut. Nah, sakit perut dan diare berat juga bisa disebabkan oleh kalium ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja untuk rubidium. Di sini ada gambarnya seperti ini tampaknya, dan konfigurasi elektronnya itu Kr5s1. Jari-jari atomnya 248 ppm dan titik leburnya 39,48 derajat Celcius. Nah, untuk kegunaannya sendiri dari rubidium sebagai bahan pembuatan kaca dan sebagai getter atau pembersih tabung. Nah, vakum dari gas pengotor, getter ini tadi itu sebagai pembersih tabung vakum dari gas pengotor maksud saya teman-teman. Nah, saya sedikit terdistract dari suara motor tadi ya. Saya memang mau gimana lagi teman-teman. Selanjutnya untuk kelimpahannya rubidium ini, di kerak bumi ada 90 bagian per juta berat dari 30 bagian per juta berat di tata surya teman-teman. Nah, dampak dari rubidium ini, jika tertelan, rubidium bisa bertindak sebagai racun moderat, mudah bereaksi dengan kelembapan kulit, menyebabkan luka bakar kimia. Nah, selanjutnya cesium. Di sini ada tampaknya, teman-teman bisa melihat. Nah, konfigurasi dari cesium ini Xe6s1. Nah, jari-jari atomnya 343 ppm, titik leburnya 28,44 derajat Celcius. Untuk kegunaannya, dapat melacak paparan radiasi, dan yang kedua terapi radiasi untuk mengobati kanker, teman-teman. Nah, kelimpahan cesium terdapat banyak di alam pada lapisan batuan dan dalam bentuk mineral seperti pollux, lepidotite, dan carnotite. Nah, dampak dari cesium ini itu paparan eksternnya dalam jumlah besar bisa memicu luka bakar juga, dan penyakit radiasi akut dan bahkan kematian teman-teman jika jumlahnya banyak ya. Selanjutnya francium. Nah, francium ini dari konfigurasi elektronnya itu Rn7s1 dan jari-jari atomnya 348 ppm. Titik leburnya 27 derajat Celcius. Untuk kegunaannya sendiri, yang pertama potensi pengobatan diagnostik berbagai jenis kanker teman-teman. Jadi cukup ampuh ya ini. Dan yang kedua, keperluan penelitian di bidang kimia. Jadi di ruang kimia di sekolah itu teman-teman ada juga ini ya francium ya. Semuanya ada sepertinya setahu saya. Bisa tanya Pak Eko ya habis ini. Dan selanjutnya kelimpahan dari francium sendiri, itu unsur ini terdapat di kerak bumi sebanyak 20 sampai 30 gram setiap saat teman-teman. Dan isotop yang lain. Kita tunggu saja ini motornya kenapa. Oke, sudah tenang. Lanjut ya teman-teman. Dampak dari francium sendiri itu menyebabkan napas memendek, rasa tegang dan panas di dada, serta peradangan paru jika terhirup secara langsung teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke subtopik selanjutnya, itu ciri khusus logam alkali teman-teman. Nah, ciri khusus logam alkali apa aja sih? Nah, yang pertama energi ionisasi rendah. Itu artinya logam alkali ini mudah melepaskan elektron ya teman-teman. Dan yang selanjutnya sangat reaktif, sehingga di alam tidak ada dalam bentuk unsur bebasnya. Dan titik leleh rendah. Logam alkali ini bersifat lunak sebab energi kohesi antar atom dalam kristal logam sangat kecil, atau ikatan logamnya itu lemah teman-teman. Selanjutnya reduktor kuat, itu artinya mudah mengalami oksidasi dan bereaksi cepat dengan air. Nah, logam alkali ini sangat cepat jika bereaksi dengan air ya teman-teman. Selanjutnya diperoleh dari elektrolisis. Nah, logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Dan selanjutnya kita langsung lanjut ke reaksi nyala logam alkali. Nah, di sini ada gambar-gambar bagusnya teman-teman, di mana litium warnanya merah, natrium kuning, dan potasium ungu, rubidium merah keunguan, dan cesium biru. Langsung saja kita lanjut sebelum terlalu berisik motornya. Yang keempat, sifat kimia logam alkali. Nah, di sini ada beberapa sifat kimia ya teman-teman. Pertama, biloxnya itu +1 dan reduktornya kuat. Mudah bereaksi dengan unsur non-logam membentuk ikatan ion
Dan yang terakhir, oksidanya dalam air itu bersifat basa atau oksida basa ya teman-teman. Nah, untuk reaksi kimia sendiri, yang pertama, jika alkali bereaksi dengan air, bereaksinya itu menghasilkan gas hidrogen teman-teman dan logam hidroksida. Di sini ada konfigurasinya dan ada reaksi kimianya ini teman-teman, bisa dibaca sendiri. Dan selanjutnya alkali bereaksi dengan oksigen. Nah, ini bereaksi itu bisa membentuk senyawa oksida basa teman-teman. Dan selanjutnya kalau alkali bereaksi dengan alkohol itu menghasilkan alkoksida. Dan yang terakhir bereaksi dengan halogen, di mana membentuk halida logam atau garam halida ya teman-teman. Ya, bisa dilihat di situ reaksi kimianya. Ya, kalau sudah kita lanjut kelima, yaitu sifat fisika logam alkali teman-teman. Nah, di sini ada banyak ya. Saya baca beberapa saja. Teman-teman bisa mengamati sendiri. Di sini sifatnya itu udah banyak teman-teman. Pertama, nomor atomnya, konfigurasi elektronnya, jari-jari atom, jari-jari ion, ada titik leleh, titik didih, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini ada catatan untuk reaksi reduksi, itu bisa di situ dilihat teman-teman kimia unsurnya. Dan pada skala perbandingan terhadap perak 100 ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini bisa diamati terlebih dahulu. Kalau sudah, kita lanjut ya teman-teman. Ke-6 itu sintesis logam alkali. Nah, ini kita ke subtopik yang terakhir teman-teman. Jadi cukup banyak ya yang terakhir ini. Nah, kita mulai saja. 1. Cara pembuatan litium nih. Nah, sintesis logam litium memerlukan teknologi elektrolisis dan proses ini berlangsung sangat sulit disebabkan sulitnya memasukkan satu elektron kepada ion logam litium yang bersifat sangat elektropositif, teman-teman. Nah, biji litium yang penting adalah spodumene. Nah, bentuk litium sendiri, bentuk litium alfa akan diubah menjadi bentuk litium beta pada kisaran suhu antara 1100 derajat Celcius. Campuran kemudian dicampur dengan asam sulfat panas, kemudian diekstraksi ke dalam air untuk mendapatkan litium sulfat. Nah, senyawa sulfat ini kemudian ditambahkan natrium karbonat untuk mendapatkan garam yang tidak mudah larut di dalam air. Nah, reaksi litium karbonat dengan asam klorida ini tadi akan diperoleh litium klorida yang siap untuk dielektrolisis, teman-teman. Nah, reaksinya ada seperti ini, reaksi kimianya. Disebabkan litium klorida memiliki titik leleh yang tinggi itu tadi, yaitu lebih dari 600 derajat Celcius, maka garam ini tadi dicampur dengan KCl ya teman-teman. Nah, sehingga titik lelehnya turun menjadi sekitar 430 derajat Celcius. Nah, garam, maaf maksud saya litium klorida teman-teman, kok garam. Ya, menjadi sekitar 430 derajat Celcius ini tadi ya teman-teman, titik lelehnya turun. Nah, selanjutnya pembuatan natrium nih. Kalau pembuatan natrium diisolasi dengan cara elektrolisis. Di bumi terdapat sumber untuk dipakai sebagai pembuatan natrium. Nah, sumber yang paling murah adalah NaCl yang dapat diperoleh dari air laut dengan cara penguapan, teman-teman. Nah, NaCl ini memiliki titik leleh lebih dari 80 derajat Celcius. Oleh sebab itu, pembuatan natrium hanya dengan NaCl saja akan membutuhkan energi yang cukup besar. Untuk menghemat energi, maka NaCl dicampur dengan CaCl2 dengan perbandingan masing-masing 40% dan 60%, sehingga titik lelehnya turun menjadi 580 derajat Celcius yang dari 800 derajat Celcius tadi. Nah, reaksi yang terjadi di sini katodanya dan anodanya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya lanjut saja kita ke cara pembuatan kalium. Nah, kalium ini tidak ditemukan tersendiri di alam, tetapi diambil melalui proses elektrolisis hidroksida juga, teman-teman. Nah, metode panas juga lazim digunakan untuk memproduksi kalium ini dari senyawa-senyawa kalium dengan CaC2, CSI atau natrium. Nah, pembuatan logam kalium K dengan ada beberapa di sini, teman-teman. Yang pertama itu elektrolisis lelehan KOH, elektrolisis lelehan KCN, reduksi garam kloridanya ataupun reduksi KCl dengan natrium, teman-teman. Nah, kalium ini tidak dibuat dengan metode yang sama seperti natrium karena logam kalium awalnya dibentuk melalui elektrolisis larutan KCl terlarut dalam garam yang dilelehkan. Di sini katodanya, nah bisa dilihat ya teman-teman, KCl yang terlarut tadi.
dan juga di anodanya. Nah, kalium dibuat melalui reaksi logam natrium dengan KCl cair pada 850 derajat Celcius, teman-teman. Lanjut saja kita ke cara pembuatan rubidium ya. Nah, dengan cara mengolah lelehan kloridanya, teman-teman, kalau rubidium. Nah, dengan uap apa tuh? Uap natrium pada suhu tinggi. Kemudian logamnya dimurnikan dengan destilasi namanya, teman-teman. Rubidium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Nah, oleh sebab itu untuk memperoleh rubidium dilakukan melalui metode reduksi, di mana proses yang dilakukan untuk memperoleh logam ini yaitu dengan mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium, teman-teman. Nah, dari reaksi di atas yang bisa dilihat ini, teman-teman, L dalam bentuk gas yang dialirkan keluar. Gas yang keluar kemudian dipadatkan dengan menurunkan tekanan atau suhu sehingga terbentuk padatan logam L. Karena jumlah produk berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Demikian seterusnya hingga semua logam L habis bereaksi. Nah, untuk cara pembuatan cesium kedua terakhir ya, teman-teman, itu cesium tidak dapat diperoleh melalui proses elektrolisis, melainkan melalui metode reduksi sama seperti rubidium tadi. Nah, logam CS dapat dibuat dengan mereduksi lelehan apa? Lelehan senyawa CsCl. Nah, reaksi berada dalam kesetimbangan. Ya, di atas ini reaksinya seimbang ya, teman-teman. Karena CS mudah menguap, maka CS dapat diproduksi terus dengan cara yang sama seperti K tadi. Nah, yang terakhir cara pembuatan francium ya, teman-teman. Nah, francium ini dihasilkan ketika unsur radioaktif, keren nih, aktinium meluruh melalui reaksi sebagai berikut ini, teman-teman. Nah, selain itu, francium juga dapat dibuat secara buatan dengan membombardir thorium dengan proton-proton. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan saya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Sekian dari saya, Ananda Arjuna, absen 3, kelas 12 IPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.